Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwis Widianto, prinsipal dari AICTLA Studio. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aji Akbar Titimangsa, saya dari UITAN. Yang pada kesempatan ini kami punya kesempatan yang sangat berharga sekali bisa berkolaborasi dengan UITAN Studio. UITAN adalah perusahaan furnitur dan craft yang besar dan tumbuh di Yogyakarta. Kami memiliki visi misi untuk menggerakkan orang untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memaksimalkan tatanan ruang. Kami ingin mengajak orang-orang bahwa furnitur yang ada di rumah dan yang perintilan-perintilan rumah yang ada di ruang-ruang hidup kita itu sangat dekat dan sangat mempengaruhi kita di keseharian. Dengan furnitur yang tepat, pemenataan yang tepat, otomatis akan memacu untuk meningkatkan quality of life. Kita mencoba untuk membuat sebuah objek atau mungkin membuat sebuah wahana lah kalau kita bisa ngomong seperti itu. Bagaimana kita membuat sebuah experience yang baru. Awalnya kami mendiskusikan tentang isu yang sekarang cukup happening di generasi kelahiran 90-an ya, yaitu tentang mental health kayak gitu. Jadi intinya adalah kita di sini sedang mencoba untuk mengecilkan atau mungkin memprivatekan atau mungkin mendekatkan sebuah pengalaman personal yang bisa ditempatkan di mana saja, yang bisa beradaptasi di mana saja, yang bisa memiliki experience yang bermacam-macam. Setelah berdiskusi panjang, kami menemukan bahwa sebenarnya yang bisa menguatkan kesehatan mental itu sendiri adalah ya saat kita stres atau saat kita jatuh itu bukan healing yang ibaratnya keluar atau rekreasi kemana, tapi lebih ke penyembuhan dari dalam diri sendiri kayak gitu, dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang ada di diri kita kayak gitu. Jadi kalau kita perkenalkan, proyek kita ini adalah personal pot. Personal pot ini sebetulnya proyek dari CTLA dan UITAN ini adalah menggabungkan atau mengkolaborasikan sebuah space experience yang itu biasa kita buat di studio AICTLA, yang kemudian kita kombinasikan dengan personal experience yang sering dilakukan oleh teman-teman UITAN. Jadi akhirnya pot itu bisa menjadi tempat yang bisa ditaruh di manapun ya, bisa di alam terbuka, bisa di keramaian atau di tempat apapun. Jadi yang kami maksudkan di sini adalah bagaimana membuat sebuah experience baru dengan pengalaman perjalanan kita selama kurang lebih 2-3 tahun ini. Tentunya kita meng-highlight ya secara jelas pengalaman COVID. Ini juga berdasarkan pengalaman teman-teman juga yang kemarin sempat terinfeksi COVID-19 juga kayak gitu. Jadi rata-rata mereka mau nggak mau dipacu untuk meningkatkan imun, untuk meningkatkan kesehatan mentalnya dari dalam diri mereka sendiri kayak gitu. Kalau biasanya di film-film kita melihat bahwa sebuah lockdown atau karantina itu sangat biasa. Oh, ternyata seperti itu. Tapi ternyata di kehidupan nyata ini dampaknya sangat beragam. Yang kita fokuskan kali ini adalah bagaimana dampak secara personal kita sebagai manusia yang umumnya atau mungkin hakikatnya adalah hidup berdampingan, hidup bersosialisasi, dan hidup berkomunikasi. Tapi pada waktu momen-momen itu kita sangat terpaksa dibatasi dan diharuskan untuk menjaga jarak, menjaga komunikasi langsung, yang akhirnya kita juga mengalami atau memasuki fase di mana kita di lockdown atau mungkin kita diisolasi secara total, sehingga kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa berinteraksi kemana-mana, kita tidak bisa berkomunikasi, dan akhirnya itu membuat sebuah tekanan dalam jiwa kita yang itu sangat berbahaya ternyata untuk kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Harapannya dengan bentuk pot ini kami bisa mempresentasikan sebuah
benda yang bisa dipakai oleh teman-teman yang membutuhkan fasilitas itu, yang mana mungkin di rumahnya tidak ada space yang cukup mendukung, atau mungkin bahkan bisa dipakai juga di tempat-tempat umum kayak gitu. Di luar dari masalah pandemik, memang sejatinya mental health atau mungkin kesehatan mental itu banyak di antara kita terkadang masih meremehkan atau mungkin tidak menganggap serius bahwa mental health ini sangat mengganggu sekali dan bahkan itu berbahaya. Ujung yang paling dramatis adalah sebuah aksi yang sangat nekat, yaitu bisa bunuh diri ya. Di beberapa negara maju, bunuh diri adalah sebuah tren yang sangat meningkat, terutama ketika seorang itu sudah mengalami depresi yang cukup berat. Harapannya adalah produk pot ini bisa diterima, bisa yaitu menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang butuh space untuk berkarya, beristirahat dan beribadah untuk lebih tenang, lebih dalam dan lebih mengenal diri sendiri. Nah, tadi yang saya sampaikan di depan ada space experience dan personal experience. Di sini space experience itu kita merefleksikan bagaimana sekarang ternyata ruang itu sangat terbatas. Kita mengambil contoh masa pandemi ini. Terbatas dalam arti kita tidak bisa sebebas kemarin. Kita harus menciptakan space itu sendiri yang aman. Space yang bisa dibilang private tetapi masih memiliki luasan atau mungkin memiliki area yang cukup nyaman. Nyaman ini kemudian kita perkecil menjadi sebuah pengalaman ruang yang sifatnya personal. Nah, di sini saya dibantu oleh teman-teman dari UITAN yang sangat berpengalaman dalam proses atau mengisi sebuah ruang yang kita sebut sekarang interior design yang sangat spesifik lagi, yaitu furniture. Di mana menurut pandangan kita ketika kita melakukan studi ini, itu personal experience itu muncul dari hal-hal yang bisa disentuh. Hal-hal yang bisa dirasakan langsung personal. Untuk pot ini kami develop benar-benar dari material-material yang common ya, yang umum atau yang sangat mudah ditemukan di pasaran ya, kayak gitu. Jadi di develop dengan frame rangka besi holo yang itu sebenarnya ukurannya pun bisa disesuaikan sama material dinding penutupnya. Kami melihat proses ini cukup mendekati ideal bila kita melakukan sebuah pendekatan yang compact, experience space dan personal experience. Nah, disinilah kemudian kita mewujudkannya dengan membuat sebuah pot atau mungkin bisa dibilang seperti sebuah bilik, cubicle. Nah, lebih cepatnya cubicle untuk mengenali dirinya sendiri dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara yang menurut personal itu lebih nyaman, lebih pas. Karena kita tahu orang itu sangat beragam, punya cara masing-masing untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, konsep dari pot ini sebetulnya yang kita buat adalah sebuah pot yang personal dan portable, bisa ditaruh di luar atau outdoor ataupun di indoor. Nah, penekanannya kita lebih kepada bagaimana mengekspresikan kebutuhan ketenangan dari personal, yaitu dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, yang kita konsepkan salah satunya adalah bagaimana berinteraksi dengan alam. Jadi ketika kita butuh waktu untuk me time, katakanlah seperti itu, kita butuh waktu untuk menyendiri dengan hal-hal yang kita senangi, kita bawa ke sana, seperti membaca buku, menulis, menggambar, ditambah dengan kita bisa menghidangkan makanan kayak favorit kita, atau sambil minum kopi, minum teh, yang kemudian sambil menikmati lingkungan sekitar.
Untuk material kayunya, kalau di sini memang kami pakai FGL, Finger Joint Laminate. Kami memilih kayu itu karena dia bisa tipis dan bisa panjang. Jadi karena udah laminasi pakai finger joint, jadi bisa dimensinya panjang dan tipis. Tapi alternatifnya juga teman-teman mungkin bisa pakai kayu papan lembaran kayu Kalimantan, semacam kayak gitu yang banyak dijual di toko-toko kayu. Jadi kenapa memilih kayu itu, karena memang harapannya pot ini bisa fleksibel ditaruh di outdoor maupun indoor. Jadi produk part-part kayu yang ada di luar itu memang didesain siap untuk ditaruh di indoor maupun outdoor. Bisa kita lakukan healing dengan mencari healing environment seperti di sawah, di pegunungan, di pinggir sungai, atau di tempat yang mungkin sangat terbatas. Katakanlah kita seperti kita tinggal di daerah perkotaan, gitu. Kita punya rooftop, kita bisa lihat di rooftop, menikmati sunset dari ketinggian tanpa diganggu oleh siapapun, tapi kita masih punya waktu untuk menenangkan diri, waktu untuk menikmati sesuatu hal yang membuat kita menjadi lebih baik tanpa harus diganggu orang lain. Kalau untuk material lantai kami hanya pakai papan plywood tebal itu untuk alas, dan untuk lainnya mungkin terkait tirai, kainnya itu kan kain yang sangat mudah ditemukan juga, itu kain belaju. Itu untuk mengantisipasi outdoor misalnya dari hujan mungkin bisa diganti juga dengan kain kanvas atau semacamnya yang waterproof. Untuk penutup atap sendiri kami pakai atap UPVC yang satu lapis ya. Atap UPVC itu juga mudah ditemukan di toko-toko material, tapi mungkin di kota-kota besar ya. Kalau untuk kota-kota kecil mungkin bisa disiasati dengan material semacam galvanis atau atap-atap penutup yang material bitumen atau semacamnya, yang tampilannya bisa lebih flat dan semacam itu sih kurang lebih. Kalau untuk penutup dindingnya sih dominan GRC board ya. GRC board itu karena harapannya bisa lebih tahan sama cuaca kalau ditaruh di outdoor. Untuk nako pun sengaja nggak dipilih kaca karena memang biar penutupnya lebih masif untuk penutupnya, sama mungkin mengantisipasi kalau misalnya nanti di development berikutnya kami bikin bongkar pasang itu nggak rentan terjadi pecah. Tapi kalau memang teman-teman develop dan untuk itu dibikin tidak untuk dipindah-pindah, ya sebenarnya pakai kaca pun juga bagus sih. Kedepan memang konsep pot ini tidak serta-merta hanya untuk sebagai terapi penyembuhan atau mungkin mental healing, tapi juga bisa dijadikan sebagai personal experience. Misalkan memang membutuhkan ketenangan tanpa harus sedang menghadapi sebuah depresi atau lain sebagainya. Rekreasi bisa saja dilakukan dengan menggunakan pot ini. Artinya sangat memungkinkan sekali kita menemukan sebuah spot yang itu bisa dibilang spotnya lebih spot yang sulit untuk dijangkau, sehingga kita bisa menempatkan pot ini sebagai area untuk menikmati. Bisa untuk area untuk beristirahat, atau mungkin untuk sekedar ya menikmati hidangan sore, atau mungkin menikmati snack sore, atau minum kopi atau minum teh, sehingga kita mencoba membuat pot ini menjadi lebih fleksibel. Untuk yang lain mungkin semacam cushion ya, cushion dan bantal duduk, terus bantal sandar, itu juga kami desain fleksibel, bisa untuk tempat duduk, bisa untuk tempat tidur. Tapi untuk materialnya nggak ada yang spesifik sih, lebih ke ya memang cukup untuk ukuran standar yang standar nyaman, standar ekonomi, dan standar yang memenuhi kebutuhan dasar-dasar itu tadi sih. Jadi yang paling kami tekankan lebih ke ukuran ruang dan ukuran ketinggian meja, ketinggian kursi dan lain-lain yang itu menyesuaikan ukuran postur tubuh Indonesia pada umumnya ya. Jadi kayak ketinggian kursi, ketinggian meja, terus ketinggian anak tangga dan ketinggian lantainya. Jadi sengaja yang satu sisi memang tinggi karena saat orang masuk itu
berdiri itu nggak kejeduk sama atap, terus dia langsung duduk, dan saat duduk pun nggak kepentok kayak gitu. Dalam kaitannya sebagai device atau mungkin sarana healing, kita juga tetap memasukkan unsur-unsur estetika. Mana kolaborasi kita, Studio ICTLA lebih banyak mengeksplor bagaimana bentuk, kemudian bagaimana konstruksi, dan bagaimana kita menyeimbangkan view dan juga kebutuhan penghawaan yang ideal, sehingga kami memang cukup banyak mengeksplorasi material-material yang sederhana tadi, yang mungkin beberapa hal yang sudah disebutkan oleh Mas Aji, rekan saya, sebagai rekan kolaborasi yang lebih banyak mengeksplor ke arah sana. Jadi intinya yang kami tekankan di sini lebih ke ukuran-ukuran teknis yang memang ya standar dasar ekonomi itu tadi sih. Harapannya dengan ideasi produk ini bisa menginspirasi teman-teman untuk ya menciptakan ruang-ruang pribadi yang itu memang bisa memacu kita untuk meningkatkan quality of life itu tadi. Pada akhirnya personal pot ini yang kita beri nama pot mana. Pot mana ini berarti dari dua kata. Pot itu sendiri kubikel, dan mana ini adalah bagian dari patma, patmana. Jadi teratai ya. Jadi pot mana ini adalah sebuah pot yang akan memberikan ketenangan, yang mengikuti konsep atau mungkin konsep alam yang ditawarkan atau yang diterjemahkan oleh sebuah bunga teratai. Jadi dia itu tetap mekar atau tetap hidup dalam sebuah ketenangan, memancarkan ketenangan, sehingga itulah yang dicapai siapapun atau orang yang berada di dalam pot itu menjadi lebih tenang. Ketika mekar atau ketika sudah merasa energinya full kembali, mereka akan memancarkan sebuah ketenangan yang cukup membawa dampak kepada lingkungan sekitar, yaitu juga menularkan kebahagiaan. Mudah-mudahan produk yang kami develop bersama tim ICTLA ini bermanfaat untuk kedepannya. Bahkan mungkin kalaupun nggak bisa atau misalnya nggak dipakai desainnya pun, ini mungkin ide ini bisa menginspirasi teman-teman arsitektur dan studio yang lain juga untuk membuat produk semacam ini kayak gitu. Karena kedepannya sepertinya memang isu kebutuhan mendasar tentang 3 poin tadi itu akan menjadi kebutuhan dasar yang akan terus digali, karena kayak kita sekarang juga udah bisa kerja dari manapun, jadi isu tentang lokasi udah bukan menjadi isu yang harus diselesaikan lagi. Proyek kita ini masih bersifat prototipe, jadi kita masih melakukan modifikasi dan pengembangan juga. Tentunya kita juga memperhatikan perkembangan dari kebutuhan personal yang menjadi tren sekarang. Sebetulnya kita lebih mencermati kepada kebutuhan, bukan tren. Karena kalau kita menganggap ini nanti mengikuti tren, yang dikhawatirkan akan merusak dari hakikat dasar atau konsep dasar kita. Bagaimana kita juga mencoba pot ini itu adalah pot yang merepresentasikan, yang memunculkan sebuah keaslian dari diri kita. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang harus ada. Nah, sehingga kita juga masih membutuhkan input-input di kemudian hari. Kemudian kita juga melihat sebetulnya sekarang yang dibutuhkan apa lagi untuk menyempurnakan metode terapi self-healing ini. Kita tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa input dari teman-teman sekalian supaya bisa menemukan beberapa hal yang harus diimprove, sehingga prototipe ini akan bisa lebih baik, bisa lebih sempurna untuk bisa dipakai di kemudian hari. Bila teman-teman punya sebuah ide atau mungkin masukan, ya mungkin salah satu dari rekan-rekan ada yang mendapatkan kesempatan untuk bisa mencoba prototipe kita ini, boleh notice kita, kira-kira bagian ini atau bagian itu yang harus disempurnakan supaya lebih nyaman, lebih asik lagi, kira-kira dibikin seperti ini, atau mungkin dibawa ke sini mas, atau dibawa ke sana, sehingga penyempurnaan ini akan menemukan titik temu yang lebih ideal agar pot kita ini tadi mencapai kenyamanan yang diharapkan.
Oke, gitu. Makasih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sedikit penjelasan dari kita tentang proyek kolaborasi antara Ejetal Studio dengan Witan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa di kolaborasi proyek yang lainnya, mungkin lebih seru lagi dan lebih asik lagi.